Hai, kenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis social network analysis untuk mengetahui siapa yang menjadi key player dalam sebuah jaringan dengan menggunakan keyword ruang guru pada media sosial Twitter menggunakan aplikasi RStudio dan Gephi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya sendiri Agnes Diandra dan rekan-rekan saya Rahma Dwi Anissa, Lutfia Nur Safana, Anastasia Lasmaria, dan Igusti Agung Mas Prami. Terdapat beberapa gambaran yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu soal, step, analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, saya akan membacakan soal untuk tugas besar e-culture kali ini. Nomor 1, lakukan penelitian terhadap objek sesuai dengan topik yang diangkat. Sebagai langkah awal, lakukan pencarian data dengan menggunakan aplikasi RStudio. Soal nomor 2, hasil dari pencarian data tersebut berupa data yang diminta sesuai dengan permintaan, kemudian lakukan proses analisis terhadap data tersebut menggunakan aplikasi Gephi. Soal nomor 3, berikan paparan terkait hal tersebut berupa hasil dan pembahasan, serta kesimpulan sebagai langkah terakhir. Dalam penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan objek yaitu ruang guru. Langkah pertama yang harus dikerjakan yaitu memasukkan perintah setwd yang digunakan untuk menentukan folder yang akan dijadikan tempat penyimpanan data. Kemudian, install dan aktifkan package HTTR dan Twitter, dan sintaks tersebut dapat dilihat seperti gambar pada slide. Langkah selanjutnya, lakukan proses autentifikasi dan verifikasi dengan perintah sintaks yaitu dengan mencantumkan consumer key, consumer secret key, access token, access secret token, seperti pada gambar di atas. Kemudian masukkan juga sintaks untuk mengambil data dari Twitter dengan kriteria yang diinginkan, misalnya batasan waktu, timeline seseorang, hashtag, lokasi, dan lain-lain. Dan jika ingin menyimpan data tersebut, maka lakukan perintah sintaks seperti write.csv kurung buka kurung tutup. Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka akan dihasilkan dataset seperti pada slide berikut. Kemudian, untuk melakukan pembuatan dataset baru, langkah selanjutnya yaitu dapat dibuka hasil data yang telah di-crawling dari aplikasi RStudio, kemudian di-copy ke kolom screen name dan reply to SN untuk dipindahkan pada file yang baru. Selanjutnya, hapus tulisan screen name dan reply to SN dengan cara klik kanan pada baris 1, kemudian pilih delete. Hapus kata NA dengan cara klik Find and Replace, kemudian replace dengan memasukkan kata NA pada Find What dan kosongkan Replace With, kemudian diklik Replace All. Kemudian jika replace kata sudah berhasil dilakukan, hasil tersebut akan menjadi seperti gambar pada slide. Jika dataset pada kolom sudah berubah, kemudian simpan dataset tersebut dalam bentuk CSV dan pilih CSV dengan koma delimited. Setelah dataset yang baru berhasil disimpan, kemudian buka dataset tersebut menggunakan aplikasi Gephi. Pilih Grab Type Undirected dan klik OK. Pada menu Overview atau tab Appearance, pilih Layout Event Who, kemudian klik Run, maka akan muncul network seperti gambar berikut. Pada Network Overview, klik Run pada Average Degree untuk melihat rata-rata hubungan, sehingga akan muncul grafik seperti gambar di samping. Kemudian, pada Network Diameter, klik Run, maka akan muncul pengaturan seperti gambar sebelah kanan, kemudian pilih Undirected lalu klik OK untuk mengetahui bandwidth dari suatu node. Setelah mengklik OK, akan muncul grafik bandwidth seperti gambar di sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah klik Run pada Modularity dan klik OK. Modularity digunakan untuk membentuk cluster yang terjadi pada suatu network. Setelah melakukan run, maka akan muncul grafik modularity class seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian, klik data laboratory, maka akan muncul data tabel yang menjelaskan tentang node, terlihat data degree, closeness centrality, bitwidth centrality yang dapat dianalisis untuk menentukan key player. Kemudian pada tab Appearance, klik Node lalu Precision, kemudian pilih Modularity Class dan klik Apply.
sehingga akan muncul network seperti gambar di sebelah kanan. Langkah selanjutnya, pilih tab Preview dan centang Show Labels, kemudian klik Refresh sehingga akan muncul visualisasi network seperti gambar di atas. Selanjutnya masuk ke tahap analisis. Yang pertama berdasarkan degree, yaitu untuk melihat jumlah hubungan yang dimiliki oleh suatu node. Pada jaringan ini, average degree-nya sebesar 1,583, yang artinya rata-rata setiap node itu terhubung dengan 1-2 node lainnya. Persebaran distribusi menunjukkan power law di mana hanya sedikit node dengan nilai degree tinggi dan sisanya bernilai degree rendah. Nilai degree terbesar itu sebesar 107, yang artinya ada satu node dengan jumlah hubungan sebanyak 107. Yang kedua berdasarkan modularity. Modularity ini untuk menunjukkan kecenderungan node-node dalam suatu jaringan dalam membentuk komunitas atau cluster. Nilai modularity pada jaringan ini sebesar 0,95, yang artinya node tersebut memiliki kecenderungan tinggi untuk berkelompok dan membentuk cluster. Jumlah cluster yang terbentuk adalah 427. Yang ketiga berdasarkan diameter dan average path length. Diameter ini untuk menunjukkan jarak antara dua node terjauh, di mana pada jaringan ini nilainya adalah 19, yang artinya untuk menghubungkan dua node terjauh itu harus melewati 19 hubungan atau edges. Average path length ini untuk melihat rata-rata jarak yang harus diambil sepanjang jalur terpendek. Pada jaringan ini nilainya 6,89. Selanjutnya analisis untuk menentukan key player. Yang pertama adalah berdasarkan nilai degree tertinggi. Pada jaringan ini, aktor ruang guru memiliki hubungan terbanyak dengan aktor-aktor lain, yaitu sebanyak 107 hubungan. Analisis selanjutnya yaitu berdasarkan tabel di samping, Telkomsel dan beberapa aktor lain memiliki nilai closeness centrality paling tinggi, yaitu 1. Hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut memiliki kedekatan paling tinggi dengan aktor lain dan memiliki kecepatan penyebaran informasi yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel di atas, ruang guru memiliki betweenness centrality paling tinggi, yaitu 0,047067. Hal ini menunjukkan bahwa ruang guru adalah node yang memiliki potensi paling besar untuk berada pada jalur yang menghubungkan aktor-aktor lain dan memiliki potensi untuk merekayasa outcome jaringan tersebut. Nah, dari hasil data laboratory dapat dilihat bahwa komponen penting untuk menentukan key player adalah degree, closeness centrality, dan betweenness centrality yang paling besar nilai nodenya. Nah, berdasarkan tabel-tabel tersebut sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ID ruang guru memiliki degree yang paling besar, yaitu 107, dilanjutkan oleh closeness 0,20256 dan betweenness sebesar 0,047067, yang berarti ruang gurulah yang menjadi key player. Lalu pada visualisasi di samping dapat kita lihat bahwa visualisasi tersebut dapat dikategorikan homofili dikarenakan node-node yang tersebar cenderung fuzzy, komunitis dengan bentuk bulat dan memiliki diameter yang kecil. Kesimpulan yang dapat diambil dari social network analysis pada media sosial Twitter dengan keyword ruang guru yaitu: yang pertama, dari hasil pengolahan GP ditemukan bahwa ruang guru sebagai key player karena memiliki degree dan betweenness centrality paling besar meskipun nilai node pada closeness centrality tidak besar. Yang kedua, visualisasi yang didapatkan menunjukkan bahwa jaringan tersebut termasuk kategori homofili. Dan yang terakhir, analisa pola percakapan dan interaksi dengan crawling data dari Twitter ini dapat memberikan informasi key player dalam jaringan ruang guru. Dengan menggunakan metode social network analysis, kita dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku kunci dalam jaringan dengan keyword ruang guru di media sosial Twitter. Informasi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan upaya pemasarannya. Hasil analisis dapat digunakan untuk menerapkan eWOM dengan Twitter sebagai media penyebaran informasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.